Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Halo Sobat Sekatatu, selamat datang di Siniar 41, podcast sekolah yang membahas tentang cerita inspiratif, pengalaman seru, dan hal menarik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Celia Sakinah Salsabila. Dan saya Aldino Junian. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Mereka yang telah berhasil mendapatkan juara umum akademik 2 tahun secara berturut-turut. Langsung saja kita sambut orang-orangnya. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, kakak ini yaitu Kak Desir Nurani Krisna serta Kak Vika Anjani. Langsung saja kita mulai pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama nih ya Kak. Apa yang kalian rasakan saat mengetahui berhasil menjadi juara umum? Kalau saya merasa bangga sih, kayak wow, ternyata saya bisa jumbo gitu. Kalau kami kan kalau untuk Kak Vika bagaimana? Saya kaget sih, kaget. Kenapa tuh Kak kaget? Padahal kan kakak telah berhasil mempertahankan nih Jumung secara 2 tahun berturut-turut. Ya kalau pas kelas itu saya kaget karena kan katanya anak kelas satu ini rata-rata pintar gitu kan. Saya sekelas sama orang yang mayoritasnya kelas prestasi lah dari satu itu karena rata-rata masuk lewat prestasi. Jadi kayak kaget gitu lah. Lah kok bisa saya pintar ini gitu. Tapi pas kelas 8-nya karena saya ya lagi-lagi saya masuk kelas unggulan 8 itu pintar banget kan. Itu masuk kelas yang pintar. Nah itu tuh jadi saya kayak merasa wah saingan saya banyak pasti banyak yang mau ngejar saya di kelas itu. Jadi Kakak Vika termotivasi lah. Oke, sejak kapan sih kakak memiliki target untuk berprestasi di sekolah? Sejak apa namanya, pas dapet ini sih juara umum itu sebenarnya kan kayak tiba-tiba gitu, masuk tiba-tiba kan. Padahal kan kakak Desir nih Uh, seperti info yang saya tahu pas pada saat kelas 7 berada di kelas yang paling belakang Kak, Iya. 78. Kayak saya tiba-tiba masuk. Nah, kaget Kak. Padahal kan mayoritas 78 tuh bisa dibilang nakal semua. Nah, Iya. bagaimana sih cara Kakak Desir untuk membuat tetap fokus pada akademik? Padahal kan lingkungan Kakak nakal semua. Ya, kalau saya sih ini sih kalau waktunya main ya main, kalau waktunya belajar belajar. Jadi Kalau untuk Kakak Pika bagaimana nih? Sejak kapan sih Kakak Pika memiliki target untuk berprestasi di sekolah? Saya nggak punya target sih sebenarnya ya saya jalan-jalanin aja gitu. Iya gitu. Jalanin aja. Nih Kak, tentang belajar ya. Bagaimana cara kakak mengatur waktu antara belajar, organisasi, dan kegiatan lainnya? kalau saya sih biasanya belajar itu mendekati hari-hari ujian, kayak misalnya misal seminggu lagi nih mau ujian, jadi per hari itu saya belajar 2 sampai 3 jam kayak gitu. Lebih try hard lah Kak. Iya. Jadi belajar fokus buat ujian. Betul banget. Kalau untuk Terus Kakak Pika bagaimana? sebentar Kak, kalau misalnya kan kakak nih ikut kegiatan pramuka, terus tiba-tiba mendekati ujian ini ada juga perlombaan, terus gimana cara kakak mengatur waktu? Kan kalau pramuka tuh biasanya sih bentar ya, jadi masih ada lah. Paling saya kurangin dikit waktu belajarnya gitu, buat istirahat sama buat belajar gitu. Kalau untuk kakak kan, kalau saya misalnya yang kayak tadi ya, yang berdekatan gitu kan, ya saya tuh jangan terlalu diambil pusing gitulah. Habis itu dibagi waktunya tuh menurut saya cari dulu prioritas utamanya, baru nanti yang sisanya. Misalnya prioritas utama tuh kan saya pas semester lalu tuh ikut olim kan seminggu sebelum ulangan itu. Jadi saya kayak belajar olim itu kayak misalnya 2 jam, belajar ulangan 3 jam gitu ya gitu. Pokoknya kayak ada selisih waktu belajarnya gitu biar tetap bisa ngejar ujungnya. Ngomong-ngomong soal belajar, apa sih metode belajar yang paling efektif menurut Kakak? Ya belajar ya kayak biasa aja sih. Belajar biasa, paling pas mau ujian tuh belajar lagi biar masuk gitu, pas biar masuk di ujiannya gitu. Kalau untuk Kakak Pika bagaimana nih? Kalau saya tiap pagi tuh saya ngedengerin teman saya tuh ngebacain materinya gitu. Nah itu kalau itu kan kayak materi yang bahasa Indonesia gitu kan, kayak pokoknya bukan hitung-hitungan bahasa Indonesia gitu, IPA yang biologi gitu. Nah tapi kalau hitung-hitungan tuh saya lebih suka kayak ngajarin teman saya gitu, jadi kayak saya paham gitu kan, oh saya udah bisa ini gitu.
lebih mendalami berarti. Iya, saya jadi terbiasa gitu. Iya, Mm-mm. iya. Terus berapa lama sih kakak belajar setiap harinya selain di sekolah ya, kamu sih di rumah gitu pulang sekolah ada belajar atau enggak? Caranya belajar paling cuma dua 2 jam, 1 jam. Setiap Cukup hari, main. setiap hari itu kakak belajar atau enggak? Ada Enggak kalau misalnya ada tertentu aja kayak misalnya besok mau ujian atau mau ulangan harian gitu baru saya belajar. Kalau saya sih nggak pernah belajar ya, kecuali kayak ya besok tuh memang ada kayak ulangan harian baru, ujian gitu baru. Soalnya di rumah tuh saya cuma belajar hal lain, nggak belajar tentang sekolah. Pelajaran apa sih yang paling kakak sukai? Kalau dari saya ya, saya itu suka mata pelajaran matematika seperti itu. Kenapa tuh kak matematika? Eh, Kan biasanya nih kak, la- laki-laki itu nggak suka matematika Olahraga karena sih. ribet. ya, ya Kalau saya, kakak kenapa nih suka matematika? karena matematika tuh melatih cara berpikir kita lah. Oh iya Gitu. betul. Ya, seperti itu dah. Nah, kalau untuk kakak, iya? Kalau saya juga sama suka matematika, tapi saya juga suka IPA. Suka berarti bukan bisa ya, karena Mm-mm. suka. Suka berarti belum tentu bisa. Ya, suka belajar gitu. Hmm. Belajar hal itu. terus gimana cara kakak memahami materi yang sulit? Kalau IPA matematika kan memang sulit ya kan rata-rata. Sulit banget tuh. Gimana cara mengatasinya? Mengatasi ya, sering-sering latihan soal aja sih, kayak ya sering latihan soal gitu. Hmm. Terus kalau Kak Fika, kalau menurut saya tuh cari metode belajar itu yang seru kan. Saya tuh kalau IPA tuh kan kayak ada biologi, fisika, kimia kan. Nah, saya tuh kurang suka biologi. Menurut saya susah banget tuh biologi tuh, karena kan kayak ngapain membran, nukleus gitu-gitu kan. Nah itu saya tuh nonton video yang kayak interaktif gitu, kayak menyenangkan gitu videonya. Terus tuh kalau saya belajar tuh menggunakan bahasa hal-hal yang saya suka gitu, jangan pakai bahasa yang susah gitu. Lalu apa tantangan terbesar kakak-kakak yang kakak-kakak hadapi selama pelajaran, selama belajar? Tantangan terbesar. Hmm, Malas kah? Apakah? Malas sih kadang kalau misalnya ada pelajaran yang kurang saya suka tuh kadang saya agak gimana gitu, tapi bukan berarti malas lah, tapi kayak kurang menarik. kurang tepat. Ya kurang tertarik maksudku. Kalau saya sih tantangan terbesarnya tuh kayak ketemu guru yang malas ngajar, abis itu kayak gurunya saya nggak suka gitu. Hmm. Ada kan guru yang bener-bener kayak nak kerjain ini gitu, tapi dia tuh Nggak menjelaskan. ngejelasin. Nanti pas ulangan kayak udah baca aja nggak ada di buku, abis itu kalau di kelas dia cuma main HP gitu ya. Males ketemu guru kayak gitu. Hmm. Terus pernah nggak sih kakak ngerasa kehilangan semangat? Terus gimana cara kalian berbangkit kembali buat semangat lagi? Saya sering sih kehilangan. Kalau misalnya nih kayak saya malas belajar gitu kan, itu termasuk semangat belajar itu. Ya saya mengembalikan mood saya dulu. Kan saya malas tuh kadang karena saya nggak mood gitu kan, misalnya apa saya lost di ML gitu, Hmm. apa saya nonton anime yang kayak Tapi agak ending gimana ya. ya gitu. Jadi kayak saya nonton atau enggak main game yang saya suka gitu, atau saya ngelakuin hobi saya menggambar kan. Kalau kadesir Apa tadi masa ini ya? ini ya gagal kayak kehilangan kekuatan semangat. Ya pernah sih, pernah tapi ya saya nggak terlalu mikirin itu sih. Fokus, Iya, fokus. Terus siapa sih kak orang yang paling memotivasi kakak-kakak untuk terus berprestasi? Kalau saya sih ya diri saya sendiri, karena ya ini prestasi juga buat diri saya sendiri kan kedepannya gitu, buat SMA saya gimana gitu. Betul banget. Kalau untuk kakak Ciro gimana? Sama sih diri saya sendiri, untuk orang tua gitu kan. Betul. Boleh lanjut kak. Terus apa yang membuat kalian tetap konsisten dalam belajar? Hmm, Kalau bilang konsisten sih, saya belajarnya nggak konsisten ya, saya naik turun belajarnya. Sesuai mood lah ya. Sesuai mood, makanya dari saya itu mengembalikan mood saya, tapi ya tetap aja
sesuai pelajarannya lah. Kalau pelajarannya yang memang kayak materinya enggak bukan level 4 gitu, jadi saya belajarnya dikit gitu, jadi kayak naik turun lah belajar saya. Kalau Kak Tisir gimana? Saya juga sebenarnya ini sih naik turun juga. Tapi karena memang udah masuk Jumum tuh kan, jadi saya lebih belajar lagi kan, kayak mempertahankan nilainya gitu, biar nggak turun. Lalu bagaimana hubungan kakak dengan teman-teman dan guru? Biasanya nih ada nih kak, orang yang pintar di akademik, lalu dia itu tidak ingin berteman dengan temannya yang tidak pintar di akademik. Bagaimana sih? Apakah kakak orang-orang yang termasuk seperti itu? Enggak. Enggak ya. Kalau saya sih ya berteman sama teman-teman saya nggak ngeliat mau dia pintar, mau dia apa, ya saya sudah berteman saja. Ya, saya setuju, tapi walaupun misalnya kita berteman sama orang yang agak gimana gitu kan, malas, yang penting kita tuh jangan Bahwa terbawa arus sama mereka. Kita harus bisa mempertahankan nilai kita tanpa mengikuti mereka. Tapi kalau berteman boleh-boleh aja dong. Iya. Betul. Terus ya pertanyaannya. Oh, menurut kakak juara umum itu tuh membuat kakak yang terbebani atau enggak sih? Yang terbebani sih. Terbebani Jujur ya. Ha. Kenapa tuh? Ya jadi pandangan guru ke kita tuh jadi kayak pasti pasti dia bisa gitu ya kan. Kalau Jumum ini pasti gampang lah ngerjain kayak gini gitu. Orang juga jadi kayak naruh harapan kayak Iya. pasti bisa lo kan Jumum, gue udah tahu nih gue Jumum tahun ini siapa gitu. Iya, seperti itu. Orang berharap banget gitu. Selain belajar, apa sih kegiatan yang paling kakak suka? Oh, saya suka main game Mobile Legends ya. Sama tuh kak, kayak saya tuh. Udah 5 nih bos. Belum lima, belum berprestasi. Bilang. Kalau untuk kakak Pika bagaimana nih? Kalau saya sih lebih suka nonton anime ya. Dan film. Udah itu aja kak. Sudah. Terus apa 3 kebiasaan yang menurut kakak-kakak sangat membantu meraih prestasi? Tiga kebiasaan. Gue kurang tahu sih karena ya kebiasaan saya tuh dari dulu sampai sekarang tuh sama aja pasti. Apa tuh kak aja tuh kebiasaannya? kebiasaannya? Ya kalau misalnya kebiasaan pas belajar nih ya, Heeh. sebelum belajar tuh pasti saya kayak buka visi-visi yang bisa nyari materi di visi itu nulis, terus pasti misalnya ada jeda gitu loh saya tuh karena 25 menit belajar, tapi jedanya tuh lebih banyak gitu kayak setelah 25 menit belajar tuh 30 menitnya tuh saya nonton gitu, jadi sama aja habis nonton baru saya belajar lagi, nonton lagi, tidur habis itu. Oh, pas. Itu bisa ya masuk ke otak kayak gitu ya? Nah, tapi itu gimana? Kalau saya ya apa tadi pertanyaan? Nah, 3 itu ya. iya 3 cara kebiasaan Eh, kebiasaan untuk Nah, kakak membantu meraih prestasi. membaca buku ya kan. Terus tuh kalau belajar tuh, terus tuh kan kalau udah baca tuh kan ngerangkum. Nah, kalau udah dirangkum baru itu latihan soal kayak gitu. Oke, saya ingin kakak memberikan tips untuk siswa yang sedang meningkatkan nilainya. Jangan ngerasa ningkatin nilai itu beban kita. Ningkatin nilai itu kayak bukan beban gitu loh ya, dari pandangan itu jangan dianggap beban tapi dianggap kayak tujuan gitu. Kayak itu target gitu. Iya, saya setuju. Kalau untuk kakak ada siapa nih? Tips. Jangan beban nilai lah ya sama, tapi apa ya, saya agak rubah dikit. Intinya jangan eh, belajar tuh jangan menjadi beban lah Ya, untuk pikiran. Oke, Belajar aja. ya belajar sesuai kebutuhan aja sih, jangan Sesuai terlalu kemampuan. berlebihan. Iya. Paksa lah. Kalau paksa tuh malah ngeblank nanti. Terus bagaimana cara menghadapi rasa malas saat belajar? Cara menghadapi kalau kan pasti ada punya kebiasaan rasa malas juga kan pas belajar. Terus gimana sih cara menghadapinya gitu biar nggak malas? Ngelakuin hal-hal yang ya yang disukain gitu lah, biar buat apa namanya, naikin mood gitu kan, biar lanjut kak. Boleh lanjut. Aduh, iklan dikit ya. maaf. Kalau saya cara menghadapi rasa malas tuh saya cari cara belajar tuh yang nggak membosankan dan nggak bikin saya malas gitu, jadi kayak nyari video pembelajaran yang seru gitu. Saya suka satu channel
saya kasih tahu ya channelnya tuh saya bisa, dia tuh kayak kartun gitu kartunnya tapi pelajaran juga, nah itu bahasanya gampang banget dimengerti. Apa pesan untuk teman-teman sobat Spantatu yang nilainya masih rendah, Kak? Pesan-pesan. Gak usah terlalu quotes ya. Aman, aman. Untuk semuanya semangat terus untuk apa namanya, Lanjutkan, lanjutkan. menarik ya. Untuk mencapai nilainya jangan patah semangat. Nilai apa? Ya itu aja dah. Nilai akademik. Untuk Kalau kakak tinggal saya bagaimana? jangan terlalu maksa ya, kalau udah tahu memang kemampuannya segitu ya udah mentok gitu di segitu doang, jadi nggak usah kayak sampai belajar mati-matian, sampai belajar non-stop 5 jam gitu, jangan. Malah nanti kayak otaknya tuh capek Otaknya sendiri, kayak sampai belajar SKS gitu kan sampai jam 12 malam, jam 1 itu jangan. Kayak istirahat tuh juga salah satu cara kita belajar. Terus kalau misalnya kakak ini nggak jadi juara umum ya kan, apa sih profesi apa sih yang pengen kakak ini apa coba selain juara umum gitu kan, misalnya ekstrakurikuler apa Oh gitu iya. yang pengen kakak coba biar bisa meraih prestasi juga dari ekstrakurikuler itu selain Ya. juara umum. Kalau di eskul ya pernah ya, karena eskul ini kan bukan eskul yang kayak lomba gitu kan, dia cuma kayak batu eksperimen gitu. Karena saya nanti coba lebih fokus ke lomba-lomba online gitu, kayak lomba edit, poster gitu kan. Kalau untuk tadi sih Ya kalau saya lomba dari ini sih, dari ekstrakurikuler saya ya, pramuka itu. Kan kadang ada event gitu, jadi ya buat ikut-ikut aja gitu kan. Lalu apa sih kebiasaan unik yang kakak lakukan pada saat belajar? Kadang saya belajar tuh sambil dengerin lagu, kadang juga sambil main game belajar itu. Jadi apa ya, eh, ya belajar tapi ada gamenya gitu loh. Oh iya, Pak. Kalau itu saya setuju, karena kadang saya tangan kiri saya main game, kanan saya itu ngerangkum, depannya sih Iya. buku tulis gitu, tapi kirinya tutup main game gitu. Itu saya saya kayak gitu ya kak. saya sering kayak nyangkut pautnya sesuatu tuh dengan kayak kalimat yang saya paham gitu. Misalnya nih, di sel tumbuhan kan nggak ada dinding sel, vakuola, sama kloroplas kan. Nah, jadi saya singkat jadi Devika, jadi saya ingat terus gitu. Jadi saya bikin sebutan sel sendiri buat materi itu. Terus buku, film atau tokoh siapa yang paling menginspirasi kakak antara tiga itu? Kalau saya tokoh sama film sih. Siapa tuh, Kak? Kalau tokoh, saya suka salah satu karakter dari Detektif Conan kan anime. Nah, dia itu kayak pinter gitu. Nah, itu kayak gimana kalau saya dapat spek kayak dia gitu kan, kayak halu dulu lah dapat spek kayak dia. Nah, tapi saya nggak sepinter dia gitu, malu gitu kan, kayak jomplang gini. Jadi itu membuat kakak termotivasi. Iya. Kalau untuk kakak Tisir bagaimana? Kalau saya apa namanya, Presiden B.J. Habibie ya. Wah, Soalnya dia tuh pinter, iya dia pintar, dia tuh profesor. dia tuh nggak gampang menyerah kan, kayak Never give up. seperti itu. Lalu jika diberi kesempatan mengubah satu hal di sekolah, apa yang akan kakak ubah nih? Ubah Pandangan guru. ya perilaku kita ke guru gitu. Perilaku guru ke kita. Ya kalau saya ya perilaku aku ke guru gitu. Kenapa sih, Kak? Kadang saya ngerasa masih kurang sopan terhadap guru gitu, jadi saya pengen memperbaiki itu gitu. Oke, terus lalu Tika bagaimana? Kalau saya ya pandangan sih, karena kan kayak kadang yang Jepun tuh dipandang kayak lebih tinggi gitu loh. Padahal kayak kami kan sama-sama siswa. Oh ya, paham, sepakat. Sepakat. Terus apa sih mimpi terbesar kakak di masa depan? Saya Atau ingin pengen ke Jepang. Saya ingin jadi orang sukses. Kan menutup apa ini? Orang sukses tuh banyak, Kak. Ada yang jadi CEO. Kalau kakak, ada yang jadi aktor. kalau dari kakak nih sukses yang kakak mau tuh bagaimana? Hidup bahagia. Bahagia dengan cara Ya. apa? Ya, Kan bahagia tuh Rich, kaya berarti, Kak. untuk keluarga Baik bahagia, uang. apa Saya bahagia dengan uang, Ah, bahagia dengan kerjanya. Saya punya keluarga yang bahagia. Terus
Nggak mau jadi CEO nih kak? kejauhan itu kan. Lah kan bermimpi setinggi tingginya. Iya, Tapi tapi nggak kan apa-apa ya kak kalau jatuh. ya udah. Oke, buat kakak Pika bagaimana nih? Ini cuman harapan saya ya ke Jepang sih. Ini tuh kayak bisnis dari saya dari kecil. Betul, betul. Berarti ketika besar kakak Pika udah ke Jepang, berarti tandanya kakak Pika itu sudah sukses. Siap sih. Oke. Lalu apa sih makna kesuksesan menurut kakak? Eh, menurut saya sukses itu kita berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan. Betul banget tuh kak. Kalau untuk kakak Pika bagaimana? Kalau saya tuh kalau sukses itu menurut saya orang yang pernah jatuh tapi berhasil bangkit lagi. Kayak ada orang yang habis jatuh tuh kayak bangkitnya tuh kayak dikit-dikit gitu. Kayak ada orang yang benar-benar habis jatuh langsung bangkit itu melejit gitu. Kayak ngerokok gitu. Terus apa target yang ingin kakak-kakak capai setelah menjadi juara umum? Targetnya sih Nilainya nilainya naik lagi sih. Ya, kalau bisa naik nilainya. Terus target saya nanti kan di angkatan kita ada TKA. Tapi yang dapat nilai TKA yang tertinggi lah. Betul banget tuh kak. Iya, Target. bagus. Lalu, banyak nih orang yang menganggap juara umum adalah siswa yang selalu belajar. Apa satu fakta tentang diri kakak yang mungkin tidak diketahui banyak orang? Padahal kalau mau tahu ya, padahal kan nyatanya nggak gitu juga sih. Orang ya belajar ya biasa aja kayak murid-murid lain. Belajar ya belajar gitu. Kalau main ya main gitu. Untuk kakak Pika bagaimana? Kalau saya ya itu malahan kayak orang kira saya belajarnya lebih banyak kan daripada mainan. Malah saya lebih banyak nonton gitu daripada belajar. Oh iya. Lanjut. Terus jika kakak bisa kembali ke masa saat kakak belum sebaik sekarang, nasihat apa yang akan kakak berikan kepada diri sendiri? Apa tuh kak? Nasihat ya? Saya nggak pernah kepikiran sih. Gak pernah kepikiran. Bukan semua apa gimana ya kak. Soalnya pas SD itu saya lagi sakit terus, jadi saya nggak tahu gimana. Waduh, flexing kak. Nanti udah ya, dari kecilnya udah. Iya, jadi saya bingung kayak gimana nilai saya juga rata-rata 80 kan. Jadi saya nggak ngerasa nilai saya kecil. Ya udah gitu. Oh, saya pernah. Nilai saya tuh turun karena ada satu masalah tuh sama guru. Jadi saya pengen kalau bisa balik lagi tuh, saya mau perbaiki itu. Nah, ya kan? Menurut kakak kak, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan siswa pada saat belajar? Menurut saya gitu ya. Mereka tuh milih metode belajar yang nggak sesuai sama diri mereka. Kan ada tuh orang yang memang tipe belajarnya tuh mendengarkan atau menonton atau melihat gambar gitu kan. Nah dia tuh kayak ada yang salah cara pilih belajar gitu, jadi malah nggak nyambung gitu kan jadinya. Jadi itu doang sih menurut saya. Untuk kakak Yusir bagaimana? Oh, jadi pertanyaan. Belum berapa Apa sih, kesalahan terbesar yang sering dilakukan siswa pada saat belajar? Tidak serius belajar kayak nggak fokus gitu. Gampang Gampang Distraksi. terdistract. Oke kak, pertanyaan terakhir. Pertanyaan sih, lebih ke pesan. Pesan terakhir untuk pendengar senior 41. Duluan. Kalau saya sih ya. Enggak, dimulai dari kakak Pika. Gak boleh barengan. Gak boleh template ya kak. Kalau saya dapat quotes dari guru favorit saya. Ini juga lumayan memotivasi saya lah. Dan kayak membuat saya tuh kan lagi terpuruk kan pas itu. Jadi kayak saya udah nggak sedih lagi. Tuh kadang kita harus kesandung dulu agar kita jalannya lebih hati-hati. Apa tuh kak artinya? Kalau kesandung itu kan berarti jatuh kan. Nah saya tuh kena jatuhnya itu kayak udah lebih dari jatuh, udah nyungsruk sumpah. Nah jadi saya setelah itu lebih hati-hati gitu kak. Kayak belajarnya lebih hati-hati, kepada guru lebih hati-hati gitu. Gak ada sih. Pesan dari kak Yusir? Kalau saya sih ya jangan bentar dulu. Santai kak, santai, chill. Jangan buang. Jangan buang waktu. Iya. Untuk hal Apa yang sih? tidak Iya, penting. jangan kebuang waktu buat hal-hal yang nggak penting. Saya yang kesindir kak. Apa-apa. Oke, terima kasih untuk. Belum. Boleh kak lanjut kak, kalau mau kak, boleh kak.
Udah. Nggak apa-apa, udah. Dan Oke. buang waktu buat hal yang gak penting gitu. Jadi apa sih, mengatur waktu lah, misalnya buat belajar, buat bermain, ya manajemen waktu. Nah seperti itu aja sih. Oke, terima kasih buat Kakak Desir dan Kakak Vika yang telah memberikan cerita serta motivasi untuk Sobat Spantato yang sedang menonton. Terima kasih juga untuk Sobat Spantato yang telah menonton Siniar 41. Kita akan kembali ke episode selanjutnya. Dadah. Dadah.